Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita akan melakukan praktek konseling individu. Nah, mungkin alangkah baiknya kita perkenalan lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yusuf Anang Maulana. Saya bernomorkan NIM 1902103007. Di sini saya berperan sebagai konselor. Terima kasih. Selanjutnya. Saya Aulia Kusuma, NIM 1902103003. Saya di sini berperan sebagai konseli. Ya. Nah, perkenalkan, nama saya Ain Istiqomah. Saya NIM 01. Saya berperan sebagai observer. Terima kasih. Ya. Ya, yang akan saya akan mempraktekkan konseling individu bersama Mbak Aulia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya ada masalah. Ya. Saya butuh Silakan. saran dari Bapak. Ya. Silakan posisikan yang enak. Duduk. Ya, mungkin sebelum kita akan memulai konseling kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, Mbak Aulia. Ya Pak. Mbak Aulia ada masalah apa sehingga datang kemari? Ini Pak, masalah saya itu banyak Pak. Ngomong-ngomong, Mbak Aulia sendiri ini dari kelas berapa ya? Saya dari kelas ini Pak, 3. Kelas 12 Pak. Iya. Mbak Aulia, sebelum saya akan memulainya ya, apakah Mbak Aulia sendiri pernah melakukan konseling individu? Sebelumnya belum pernah Pak. Ya, belum pernah. Apa Mbak Aulia tahu apa itu konseling individu? Apa ya Pak? Saya belum tahu Pak. Ya, saya akan mencoba menjelaskan. Intinya saja, konseling individu adalah proses pemberian masukan lah intinya. Pemberian masukan dari seorang profesional terhadap klien atau siswa seperti Mbak Aulia itu sendiri. Bisa dimengerti sampai di sini? Ya Pak, mengerti Pak. Nah, dalam konseling individu terdapat 3 asas. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Apa Mbak Aulia tahu apa itu asas kerahasiaan? Gambarannya aja lah. Yang dimaksud kalau saya cerita ke Bapak, nanti itu akan terjaga gitu Pak. Nggak ada orang lain tahu gitu kan Pak maksudnya. Ya, intinya itu Mbak Aulia itu rahasianya pada saat konseling ini akan terjamin. Bisa dimengerti? Iya Pak, bisa. Nah, yang kedua adalah asas keterbukaan.
Kalau asas keterbukaan ini, Mbak Aulia mengerti apa itu gambarannya seperti apa? Keterbukaan ya Pak. Mungkin ini Ya, Pak, nanti saya ketika bercerita itu bercerita itu terbuka gitu ya Pak, nggak ada yang ditutupin gitu. Iya Pak. ya, ya, memang itu. Asas keterbukaan itu ya Mbak Aulia harus secara terbuka menjelaskan, menceritakan kepada saya. Nggak usah ada yang ditutup-tutupi lah. Mbak Aulia cerita ya apa adanya, ceritakan. Ceritakan kepada saya, dan saya akan berjanji tidak akan membocorkan karena di sini ada asas kerahasiaannya juga. Iya Pak. Nah, yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Nah, untuk asas kesukarelaan ini adalah Mbak Aulia tidak ada paksaan atau disuruh oleh orang lain. Mbak Aulia ke sini dengan sukarela. Iya Bagaimana? Pak. Mbak Aulia ke sini apakah Saya disuruh? menemui, saya menemui Bapak dengan ini Pak, sendirinya. Jadi saya sendiri gitu loh, nggak dipaksa dan nggak disuruh juga. Hmm, berarti Mbak Aulia ini ada masalah yang memang ingin disampaikan kepada saya. Iya Pak, saya juga butuh saran dari Bapak. Ya. Nah, untuk sebelum kita masuk ke lebih lanjut ya, Mbak Ul, saya akan memberitahu kalau konseling individu ini, saya tidak akan menjamin kalau 100% masalah Mbak Ul ini teratasi. Nah, tentang keberhasilan masalah Mbak Aul sendiri ini tergantung Mbak Aul untuk melaksanakan untuk melakukannya sendiri lah. Jadi keberhasilan tergantung pada Mbak Aulia sendiri. Jadi mengerti? Iya Pak, bisa. Ya. Nah, untuk masalah Mbak Aul sendiri itu apa aja ya? Yang pertama, saya ini Pak, tenang keluar sama teman. Tapi itu malam Pak keluarnya, diajak teman. Kadang ini jam 9 gitu keluarnya. Terus pulangnya itu jam 12 lebih. Nah, di situ kan besoknya saya kan sekolah ya Pak ya. Nah, ketika sekolah itu kadang itu bangunnya kesiangan Pak. Jadi saya kalau bangun kesiangan tuh takut, terus saya bolos gitu. Nah, bolosnya itu saya nggak di rumah Pak, tapi saya nongkrong sama temen yang juga pas waktu itu nggak masuk gitu. Nah, akhirnya tuh Pak, itu nilai saya tuh ini kayak pengaruhnya tuh ke nilai-nilai saya gitu loh Pak. Nilai saya tuh jadi menurun gitu, karena saya membolos, terus gara-gara membolos itu kan saya nggak ngerjain tugas gitu loh Pak. Jadi di situ guru kadang ini nggak memberi nilai saya, jadi nilai saya tuh kosong, terus nilai saya tuh juga menurun gitu Pak. Nah itu masalahnya Pak, jadi gimana ya Pak? Ya. Mbak Aul ini apakah setelah ini ya, apakah Mbak Aul ada kesibukan? Ya nggak ada sih Pak, tapi ya itu setiap Nah, malam saya diajak teman saya bukan ini. itu. Maksud saya pada saat inilah. Setelah konseling ini apa Mbak Aul ada kesibukan lain? Nggak ada sih Pak. Nah, sebelum melanjutkan masalah Mbak Aul tadi ya, apakah ada batasan waktu untuk kita melakukan konseling ini? Estimasi waktu lah. Apa ya Pak? Saya rasa 20 menit atau 30 ya Pak. 20 aja udah cukup Pak. Ya, ya udah. Mungkin 20 menitan lah. 20 menit sampai 30-an. Ya Pak. Ya. Untuk masalah Mbak Aul sendiri, saya mau bertanya. Mbak Aul keluar malam dengan teman. Iya kan? Iya Pak. Iya. Apakah Dengan orang teman-teman. tua Mbak Aul membolehkan? Ya ini sih Pak, kadang ya dimarahin tapi saya tetap keluar sama teman.
Nah, pada saat keluar malam itu, apakah temannya menjemput atau Mbak Aul keluar sendiri? Ya kadang saya dijemput Pak, tapi kadang juga saya keluar sendiri naik motor. Nanti ketemu di mana gitu, terus nanti nongkrong ngopi gitu. Nah, gini Mbak Aul, kalau keluar malam itu ya, apakah Mbak Aul pernah melakukan hal yang buruk seperti minum-minuman atau lain sebagainya? Ya enggak sih Pak, cuma keluarnya tuh ya ngopi gitu, terus nanti naik motor muter-muter kota gitu, terus nanti nongkrong lagi ngopi gitu Pak. Jadi kadang jam 12 pulang, terus kadang jam 1, jam 2 gitu baru pulang. Makanya saya ngantuk Pak kalau pagi, ketiduran, nggak masuk. Iya, saya paham. Untuk pada saat apa itu bolos itu ya, pada saat bolos, teman Mbak Aul itu dari sekolah Mbak Aul atau temannya nggak sekolah atau dari sekolah lain? Teman saya tuh ini Pak, beragam Pak. Jadi ada teman yang nggak sekolah, terus ada teman yang di luar sekolahan, terus ada juga teman yang ini satu sekolah, terus ada juga yang udah lulus sekolah Pak. Jadi beragam. Berarti Mbak Aul ini memiliki geng seperti itu? Ya bisa dikatakan gitu sih Pak. Ya, kalau menurut Mbak Aul sendiri, di lingkungan Mbak Aul, apakah ada efek yang buruk terhadap Mbak Aul? Seperti jadi omongan lah, atau dipandang sebagai wanita yang gimana gitu. Apakah ada? Ya Pak ada. Jadi ada itu kan beberapa tetangga itu yang tahu kalau saya ini keluar gitu loh Pak. Kadang dijemput sama teman-teman, kan motornya teman-teman kan ada yang knalpotnya ini Bapak apa kayak suaranya berisik gitu loh. Jadi itu ada Kenapa tetangga yang tracing? terus tahu gitu Pak. Terus saya ini Pak dicap kayak nakal gitu loh Pak. Kayak terus ini Pak, tetangga saya kan ada teman saya kan ada yang tetangga saya toh Pak. Nah, itu teman saya tuh ini kayak jauh gitu loh dari saya. Mungkin kena pengaruh dari ini orang tuanya kali ya Pak ya. Ya bisa jadi seperti itu, ya bisa jadi dia memiliki pandangan yang berbeda dengan Mbak Aul. Nah, dari teman-teman Mbak Aul sendiri ini, apakah itu wanita semua atau laki-laki semua? Nah ini Pak ada yang laki-laki juga. Kalau laki-laki itu pacarnya teman saya gitu Pak. Berarti Mbak Aul sering keluar malam sebenarnya hanya untuk ngopi, jalan-jalan, gitu. Ya gitu Pak, cari apa refreshing gitu loh Pak. Kan capek belajar terus. Cari apa biar fresh gitu otaknya. Nah, di sini apakah Mbak Aul ini memiliki cita-cita? Cita-cita saya ada sih Pak. Nah, sebelum kita lanjut cita-cita lah, apa Mbak Aul lihat tidak merasa kasihan kepada orang tua Mbak Aulia sendiri? Di lingkup tetangga itu bagaimana? Ya ini Pak, kasihan Pak. Jadi apa omongan gitu. Jadi omongan tetangga. Iya Pak gitu. Nah, Mbak Aul kan juga sudah memiliki cita-cita. Iya Nah, Pak. untuk menggapai cita-cita itu Mbak Aul ya harus bekerja keras, belajar, berusaha. Walaupun Mbak Aul ini sudah SMA kan, ya memang saat remaja pada SMA lah
adalah masa yang paling menyenangkan. Tapi jangan terus-terusan lah. Kontrol diri Mbak Aul sendiri. Kontrol dirinya itu loh Pak yang bingung. Kadang tuh saya udah gini Pak, kan diajak sama temen, terus saya tuh nolak gitu loh Pak. Duh males gitu loh Pak, saya nolak. Kamu sendirian aja sama teman-teman gitu kan Pak. Nah teman-teman itu kayak maksa gitu, ayo tuh nggak asik kalau nggak ada kamu gitu Pak katanya. Terus akhirnya saya ya udah yain aja gitu. Nah, kalau begitu gini aja Mbak Aul. Mbak Aul ya, apa itu? Bicara dengan teman-temannya lah. Bicara ngobrol sama teman-teman. Nanti kita kalau gini terus kita mau jadi apa gitu. Ya sharing-sharing lah. Bahas masa depan kalau ngobrol-ngobrol itu. Jadi biar pandangan-pandangan teman-teman Mbak Aul dan Mbak Aul sendiri terbuka. Iya Pak. Nah, apa itu tentang yang ada di sekolah kemudian. Nah, di lingkup sekolah sendiri, apakah Mbak Aul ini dicap sebagai orang nakal atau orang baik atau orang pintar dengan kelakuan Mbak Aul di malam hari keluyuran? Ini Pak, apa saya pernah Pak waktu itu ketemu sama guru Pak, guru dari sekolahan. Terus waktu pas pelajaran gitu, gurunya itu ini Pak bahas-bahas gitu loh Pak, kayak nyindir. Nah terus tapi teman satu kelas saya tuh tahu kalau yang disindir itu saya. Terus saya jadi bahan omongan gitu Pak. Terus nilai saya tuh juga semakin menurun terus gitu loh Pak nilainya. Karena ada kayak gosip itu. Jadi guru kayak nggak seneng gitu sama saya. Teman-teman satu kelas juga kayak menghindar gitu loh Pak. Nah, dari berbagai dampak yang Mbak Aul rasakan sendiri, apakah ada keinginan untuk Mbak Aul mengurangi lah setidaknya? Kalau langsung menghilangkan itu kelihatannya memang sangat sulit. Ya saya tuh pengennya tuh Pak, kayak ya biasa aja gitu loh Pak. Kayak guru tuh ya biasa aja sama saya, nggak usah kayaknya nggak suka gitu sama saya. Terus menyebabkan nilai saya tuh jadi ini Pak, berpengaruh juga. Nah saya Ya, Pak gini Mbak Aul. solusinya tahu. Gini Mbak Aul ya. Untuk masalah nilai, guru itu mungkin nggak menilai apa yang Mbak Aulia lakukan di luar. Mungkin memang karena nilai Mbak Aulia itu memang jelek karena Mbak Aulia kurang belajar. Sebab itu karena Mbak Aul keluar malam tadi, Mbak Aul kurang belajar, lalu saat pelajaran nilainya turun. Terus saya juga Jadi sering bolos nilainya kurang lah. Gimana? Terus saya juga sering bolos. Iya, kalau sering bolos itu kan nanti ya, kalau pada saat di sekolah ya, itu urusannya dengan guru mata pelajaran tersebut. Jadi pada saat Mbak Aul yang bolos, guru itu mengabsen etika. Di raport itu ada nilai etika, sopan santun, dan nilai kebersihan, dan lain sebagainya itu sudah ada. Jadi pada saat di sekolah itu semua tingkah laku Mbak Aul itu dinilai. Nah, sampai di sini. Sampai di sini Mbak Aul ya. Iya. Mungkin Mbak, ini saya akan melakukan penegasan aja. Mbak Aul memiliki cita-cita. Mbak Aul ingin mendapatkan cita-cita tersebut. Ya. Mbak Aul juga merasa kasihan kepada orang tua Mbak Aul. Nah, ya. Untuk menggapai semua itu, apa yang akan Mbak Aul lakukan?
Yang pertama mungkin Pak, pengaruhnya nilai sih Pak. Saya ingin memperbaiki. Terus saya juga ingin nggak bolosan gitu. Ketika saya nggak bolosan, pasti saya rajin ngerjain tugas gitu Pak. Mungkin nilai saya juga akan bagus. Ya, saya akan mencoba membantu Mbak Aul. Untuk langkah pertama yang Mbak Aul lakukan ini adalah mengurangi waktu untuk keluar malam. Ya bolehlah keluar malam. Setidaknya ya belajar dulu, mengerjakan tugas dulu lah. Belajar dulu sebelum keluar. Nah, kan belum tahu nanti pulangnya jam berapa, kan belum tahu. Nah, belajar dulu, nanti baru keluar. Ya boleh keluar lah. Boleh keluar, tapi jangan larut-larut malam. Dan jangan setiap hari lah. Nah, mungkin yang harus Mbak Aul lakukan dan ya itu mengurangi waktu untuk keluar malam dan menambah waktu belajar. Iya Pak. Untuk apa itu ya? Untuk yang sampai di sini Mbak, apa yang Mbak Aul dapatkan dari konseling individu kali ini? Yang saya dapat ini Pak, mungkin kedepannya saya harus mengurangi waktu untuk keluar sama teman-teman, keluar malam gitu loh Pak. Mungkin harus saya kurangi. Jadi saya harus rajin untuk belajar agar kedepannya nanti nilai saya juga baik gitu Pak, nggak semakin menurun. Nah saya dapat itu Pak. Nah, gini Mbak Aul harus ya tentang keberhasilan tadi. Tentang keberhasilan ini tergantung kepada Mbak Aul. Apakah Mbak Aul ingin merubah diri Mbak Aul sendiri atau tidak? Oke? Ya baik Pak. Nah, ya mungkin saya bisa membantu sampai di sini, dan untuk kedepannya saya hanya bisa mendoakan dan selalu mensupport Mbak Aul. Iya Pak. Tapi nanti kalau lain waktu saya ada masalah lain, boleh menemui Bapak? Sangat boleh. Diperbolehkan sekali. Kalau teman-teman Mbak Aul yang satu kelas ini ya, atau satu sekolah lah. Satu sekolah yang masalahnya seperti Mbak Aul, mungkin Mbak Aul sendiri bisalah untuk menjelaskan kepada teman Mbak Aul. Nanti kalau nggak bisa ya bisa langsung untuk menemui saya. Ya, baik Pak. Ya udah. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Ya terima kasih untuk Mbak Aul sudah mempercayai saya untuk membantu Mbak Aul. Ya langkah baiknya kita untuk berdoa alhamdulillah lah tentang kelancaran konseling kita kali ini. Ya. Doa mulai. Doa selesai. Ya, sekian pertemuan kita kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya izin pamit dulu ya Pak. Ya. Untuk selanjutnya sesi observasi dipersilakan Mbak Ainul. Dari pengamatan yang saya lihat tadi dari sesi konseling individu, pertama untuk pelaksanaan kegiatan buka itu juga sudah bagus, ada salam, tadi ada doa enggak ya, saya juga lupa. Ada. Ya, itu juga sudah bagus. Kemudian untuk penguasaan materinya tadi juga sudah sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh
konseli, dan konselor juga bisa memancing pertanyaan agar dapat terbuka membicarakan masalahnya. Lalu untuk penggunaan ekspresi itu juga sudah cukup baik ya. Mungkin karena virtual ya, jadi mungkin ada kayak sinyalnya yang susah, jadi agak patah-patah. Kemudian keterampilan penggunaan waktu tadi juga sudah ada di awal. Dan terakhir, penutup kegiatannya juga sudah bagus. Dan untuk evaluasi, tadi ada evaluasinya nggak ya? Saya lupa. Ya, ada. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya. Ya udah, mungkin untuk praktek kita kali ini cukup sampai di sini. Ya, sudah. Akhir kata, terima kasih untuk semuanya atas bantuannya. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.